Pak. Apa? Fp sama dengan V plus minus V S per V plus minus VP kali Fs. Nah, gitu. Kapan V sumber bernilai negatif? Objeknya mendekat, Pak. Kalau pendengarnya menjauhi, Pak. Negatif saat Objeknya mendekat, barang ininya, bunyinya, sumber bunyi. sumber Menjauhi. bunyi mendekat. Ingat ya, saat sumber bunyi mendekat itu negatif. Tetapi sumber bunyi menjauh jadinya malah Mendekati P, Pak. Mendekati. Positif. Nah, ini diingat ya. Saya lanjut lagi nih, frekuensi. Masih ingat frekuensi pendengar sama dengan kecepatan. Dibagi V-nya ini kecepatan apa? Sumber. Suara yang dipancar. Kalau Fv frekuensi Yang didengar. pendengar. Kalau Vs Kecepatan sumber bunyi yang bergerak, Pak. Nah, ini kalau di sini ambulan ini ya. Kalau di gambar ini ambulan. Vs itu kecepatan si ambulan bergerak. Sekarang pertanyaannya V apa? Kecepatan bunyi di udara, Pak. Nah, ya. Kecepatan si bunyi tadi bergerak ya. Maka di sini ini kecepatan bunyi di udara, kecepatan sumber bunyi. Nah, ini masih ingat ya. Sumber menjauh pengamat seperti gambar yang di sebelah kanan nilainya positif di sumber tetapi mendekati dia negatif. Mendekati pengamat. Kemarin minggu lalu sampai sini saya menjelaskan. Saya lanjutkan ke sini. Ya. Sumber bunyi diam pengamat yang bergerak. Sekarang kalau tadi pendengar yang diam, sudah itu sumber yang bergerak. Kalau sekarang sumber bunyinya yang diam. Pengamat bergerak. Gambar di sini ada seseorang yang membawa tip anak gaul ya. Anak gaul lagi berdiri disamperin sama si apa namanya? Satpam. Tapi jangan lihat gambar kedua lain lagi. Gambar yang pertama. Jadi begitu dia lagi diam, dengar disamperin sama satpam karena berisik. Nah, bagaimana ketika satpam ini bergerak mendekati si orang yang menghidupkan musik? Maka frekuensi yang terdengar Fp dan Fs diingat di sini, maka rumusnya beda sama tadi. Kalau tadi V per V, maka di sini frekuensi yang didengar oleh pengamat nih ya. Udah itu maka di sini plus minus. Plus minusnya ini beda sama yang tadi. Ya. Kalau seandainya si apa namanya? Kalau sekarang yang bergerak kan pendengar. Kalau pendengar bergerak mendekati apa namanya sumber, positif atau negatif? Positif atau negatif? Iya, negatif ya. Tapi kenapa negatif? Mengecilkan, Pak. Beda rumus sekarang. Ya. Jadi V pendengar kan dia mendekati ya. Maka di sini nilainya lihat itu di bagian atas sekarang. Kecepatan pengamat di atas. Jadi dia beda sama kemarin ketika di bawah.
Makin dekat, mendekati sumber si pendengar ini, maka suaranya makin besar. Ya enggak? Makin besar berarti nilai kecepatan pendengar ditambah dengan kecepatan. Gitu ya. Pengamat mendekati sumber tuh. Positif. Nah, ini yang maksud saya jangan salah. Pengamat menjauhi sumber maka negatif. Gambarnya gambar atas ya. Saya lupa menutup gambar bawah. Gambar bawah ceritanya lain. Sumber bunyi dan pengamat bergerak. Sumber bunyi dan pengamat bergerak sebenarnya gambar yang nomor 2 di sini. Di sini karena dia mendengar ada melihat satpam mendekati, dia menjauhi anak gaul yang pakai skateboard. Gitu ya, sambil membawa musik. Ini berarti saling menjauhi. Tetapi bisa dua kondisi seperti ini. Orang pertama, gambar pertama yang perempuan, ketika motor yang bersuara ini lewat, setelah melewati perempuan, maka dia semakin lama semakin jauh kan motornya. Beda dengan orang yang di seberangnya. Motor mendekati, sumber suara ini mendekati orang tersebut. Maka di sini ketika Fv sama dengan, kalau dua-duanya bergerak, ingat kecepatan suara di udara plus minus Vv. Per V plus minus Vs dikali Fs. Kalau sumbernya mendekati, maka kecepatan sumber negatif. Kalau si pendengar juga bergerak mendekati, nilainya positif. Gitu ya. Ini gambar yang kedua. Ini motor mendekati, orang ini mendekati. Maka di sini rumusnya Fv, V plus Vv dibagi dengan V min Vs dikali Fs. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Kalau untuk kondisi, anggaplah wanita yang di belakang ini kan diam sebenarnya. Anggap wanita yang di belakang ini bergerak. Gitu ya. Berarti dia mendekati, ya, pendengar ini mendekati, nilainya apa? Plus. Tetapi sumbernya menjauhi, nilainya plus. Kondisi wanita ini dengan motor ini, maka berlaku V plus VV dibagi V plus PS. Jelas nggak nih? Jelas, Pak. Jelas ya. Rumusnya ini cuma ini aja, cuma bolak-baliknya. Rumus yang tadi, nak, yang tadi V dibagi yang di awal tadi sumber bunyi bergerak V sama dengan V dibagi V plus minus PS Fs, itu nggak usah dihafal lagi. Rumus pamungkasnya ini. Nanti kalau di soal berarti V pengamat diam, kasih aja 0 VV. Jelas nggak? Kalau sumbernya yang diam, sumber bunyi, PS-nya 0, berarti rumusnya V plus minus VP per V. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, rumusnya ini aja nih. Ini untuk Doppler, rumus pemungkasnya ini. Maka di sini pengamat mendekati sumber masih sama, pengamat menjauhi sumber ini negatif. Aplikasi efek Doppler sebagai radar. Nah, sekarang kita cerita radar. Radar mobil polisi dilengkapi penerima dan pemancar gelombang bunyi untuk mengetahui kecepatan sebuah mobil di tol. Efek Doppler yang bekerja. Ada pertanyaan nggak? Pak, saya mau nanya. Itu kok ada FS-nya, Pak?
Biasanya bukannya Biasanya kan mobil polisi, kalau di sini mobil polisinya dianggap lagi bergerak. Kadang diam kan, kadang bergerak mobilnya itu loh. Kalau sumber VS kan pasti kendaraan kan, kendaraan yang sedang bergerak tuh. Kalau VV itu pengamat, pengamatnya itu polisi. Polisi kalau di tol kan enggak diri aja di tol, ya, sambil jalan. Nah itu biasanya mobil yang motong, ces. Nah itu bisa ketahuan. Maka dia langsung melakukan pengejaran. Intinya gitulah ya. Tetapi kalau mobilnya dalam keadaan diam, ini tinggal dibikin nol aja. Pengamat nol. Gitu ya. Jadi tergantung soal nih. Tapi rumus pamungkasnya yang tadi sebenarnya. Ya, plus minus, P plus minus, P min, P plus minus PS. Jika mobil polisi dalam keadaan diam, nah ini yang ditanya tadi. Maka berlaku P plus PS per P. Jelas dari sini? Contoh di bidang kesehatan. Ya. Jelas ya? Ini kalau polisinya bawa mobil diem yang bagian bawah. Kalau polisinya sambil berjalan pelan, ada mobil yang motong, seng gitu. Nah, ini berlaku yang bagian atas. Nah, efek Doppler dimanfaatkan juga selain sama radarnya polisi, mobil polisi, di bidang kesehatan, efek Doppler juga digunakan untuk monitor aliran darah melalui pembuluh nadi utama. Nah, ini contoh soalnya, latihan soal. Silahkan dikerjakan dulu. Sebuah mobil sirine melintasi dengan kecepatan, gitu ya. Pertanyaan nih, diketahui sebuah mobil sirine melintas dengan mobil pakai sirine melintas dengan kecepatan 10 meter per second. Berarti ini apa nih yang diketahui? Nah? PS, Pak. VS-nya, Pak. P sumber berapa? 10 meter per meter per second. dengan frekuensi 400 Hz, Pak. itu F apa dia? FS. Fs 400 Hz. Kemudian dari arah yang berlawanan melintas seorang pengendara motor melintas dengan kecepatan. Berarti 5 meter per second ini apa? VP, Pak. P PV. Ya. Dia searah atau berlawanan arah? Berlawanan, Pak. Lawanan, Pak. Berlawanan. Berarti ini berlawanan arah. Berarti udah bisa membayangkan nggak? Maksud saya ketika nulis diketahui, kamu sudah bisa nulis mana yang negatif, mana yang positif. Jadi nggak repot lagi. Nyambung nggak? Dari sini, mana yang negatif, VS atau VV? PS, Pak. PS. Kenapa PS negatif? Sumber bunyinya mendekati. Ya, mendekati. VV negatif atau positif? Positif, Pak. Positif. Nah, maksud saya gitu kalau menulis diketahui, udah kamu tulis. VS sama dengan minus 10 meter per second, FS 400 Hz, VV plus 5 meter per second. Gitu kan? Tentukan frekuensi suara sirine yang didengar oleh pengendara sepeda motor saat mendekati dan menjauhi. Berarti ada berapa pertanyaan? 2, Pak. 2. Berarti nanti gini, ditanyanya apa? Frekuensi saat mendekati dan menjauhi, Pak. Ya, berarti dia FP1 sama FP2 ya.
F1 berarti dia mendekati, ini menjauhi. Jelas ya? Sudah itu baru kita masuk ke rumus. Rumusnya apa tadi? F apa? FP sama dengan F sama dengan V ditambah VP dalam kurung kurung V V plus V minus. Umum aja dulu bikin. Plus minus V plus minus VP, Pak. VV dibagi dengan V plus minus VS VS. Tutup kurung dikali FS FS. Sekarang kita tentukan, maka untuk yang A, kita bikin lagi rumusnya. FV, itu ya. FV sama dengan V, apa? ditambah Minus atau plus? Plus ya. Plus VV dibagi dengan V dikurang VS V min VS dikali FS. Kalau udah dapat rumus ini, atau tentukan lagi rumus yang kedua. Sekarang anggap dia jauh, menjauhi. Yang kedua, berarti FV sama dengan V. Sekarang yang menjauhi. V Pertanyaan kedua. dikurang VP Apa? V dikurang VP V dikurang VP, benar. dibagi V ditambah VS Ya, V tambah VS dikali FS. FS. Ada yang belum nyambung? Cepat rambat suaranya gimana, Pak? Oh iya, suara ya. Saya lihat kebanyakan soal 340, Pak. Anggap 340 aja lah ya. Ntar saya tambahin deh nih. Kita pakai 340 aja. Coba saya pakai 340 deh. Nah, saya masukin ya. Berarti V di sini berapa tadi? 340 ya. 340, Pak. Iya. Berarti 340 ditambah PP-nya berapa? 5, Pak. 5. Berarti sama dengan FS-nya 400 ya. FS 400. Nah, itu tinggal dimasukin aja. Berarti 345 dibagi dengan 310. 418,18 ya, Pak. Ya, tinggal dikali aja lah itu ya. 345 345 dikali 400 dibagi dengan 330. 300. Hasilnya berapa? 418,18 Hz, Pak. Nah ya, itulah segitulah pokoknya ya. Tapi saya tadi kuncinya lain nih. 418 berarti saya sama nggak? Sama, Pak, sama. Oh, berarti saya pakai 340 ya. Berarti sama, pakai 340. Nah, yang kedua, berarti kalau kita pakai P-nya 340, PV, PV-nya ini berarti dia plus atau minus? Minus ya. Ya nggak? Iya, Pak, minus Ya, 5. Min 5 dibagi dengan 340 ditambah 10. tambah 10. Dikali dengan 400. Maka di sini dapatlah hasilnya berapa? 335 dibagi dengan 350 kali 400. Hasilnya 382,9. Kita lanjut lagi ini nih. Seorang berdiri di pinggir jalan. Sebuah mobil bergerak menjauhi orang tadi. Berarti ini yang diketahui apa 20 meter per second. VS-nya, Pak. PS. PS-nya menjauhi. Positif, negatif. Negatif, Pak. Negatif. Oke. 20 meter per second.
sambil membunyikan klakson yang berfrekuensi, berarti V sumber 400 ya, Hertz. F sumber. Jika cepat rambat bunyi di udara pada saat itu, berarti V 380 meter per second. Maka frekuensi klakson yang didengar oleh orang tadi. Yang ditanya apa? FS. Hmm? FP. F. Oke. Baru jawab, berarti rumusnya masih ingat pakai rumus umum aja. Fp sama dengan V plus minus PP dibagi dengan V plus minus PS dikali Fs. Ya. Berarti nanti hasilnya sama dengan 380 dibagi dengan 360 dikali 4. Itu kayaknya ditambah deh Pak, VS-nya. Jadinya 380. Iya. Kenapa jadinya plus? Karena dia menjauhi. Ya enggak? Dia menjauhi berarti harusnya plus bukan minus. Nah, itu yang sering salah. Jelas? Berarti 400 per 400 jadi habis. Dapatnya 380. 380. Jelas nggak? Jelas Pak. Iya, jadi saya masuk pada pelayangan bunyi. Penguatan dan pelemahan bunyi akibat superposisi dua gelombang yang memiliki frekuensi dengan perbedaan relatif kecil disebut pelayangan. Nah, di sini untuk F pelayangan, frekuensi pelayangan itu sama dengan F2 min F1. Sampai sini jelas? Jelas ya? Maka di sini dengan syarat F2 besar dari F1. Kalau F2-nya lebih kecil dari F1, berarti terbalik. Tinggal dibalik. Gampang ya? Jadi syaratnya itu F2 lebih besar dari F1. Kalau kamu menentukan F1-nya lebih besar, berarti kamu salah, terbalik. Nah ya? Nah, tinggal dibolak aja. Nah, ini latihan soal lagi. Kita lanjut kerjakan ini. Sebuah sirine pada mobil pemadam kebakaran dengan frekuensi. Mana ya? Berarti ini F apa nih? FS ya Pak. Nah, kita baca sampai selesai dulu. Mendekati seorang yang memancarkan bunyi dengan frekuensi yang sama. Ini mana yang Fs? Sama-samanya ngeluarin bunyi. Nah, ini namanya pelayangan. Kalau tadi kan dia nggak berbunyi. Ini sama-sama bunyi nih. Ya. Sebuah sirine pada mobil pemadam kebakaran dengan frekuensi 200 Hz mendekati seorang yang memancarkan bunyi dengan frekuensi yang sama. Berarti 2000 Hz juga. Bergerak mendekati mobil pemadam kebakaran. Saling mendekati. Jika pemadam kebakaran mendekat dengan kecepatan 30 meter per second dan pendengar mendekat dengan kecepatan 20 meter per second, maka pelayangan bunyi yang didengar oleh pendengar adalah. Bisa mengerjakan ini? Sudah sampai sini? Ada pertanyaan? Bisa lah ya. Ini
tinggal mengerjakan aja nerusin. Untuk intensitas dan taraf intensitas bunyi, maka intensitas gelombang yaitu I sama dengan V per A. Intensitas sama dengan V jika sumber gelombang dari satu titik sama kayak daya ya, sama kayak daya. Namanya intensitas, intensity. Kalau kita bahasa ininya, kalau kita pada benda itu namanya apa namanya? Daya, ya. Masih ingat nggak? Maka di sini V sama dengan I sama dengan V per A sama dengan V, A-nya itu kita anggap bola. Nanti bola nggak? Nah, kayak gitu ya. Jadi luas permukaan bola dianggap gelombang itu ya seperti itu. Maka di sini berlaku 4 PR kuadrat. Jadi kita nggak bisa menggambarkannya kayak kita nekan permukaan paku dengan palu. Kan bisa luasan. Tapi ini nggak bisa luasan. Luasannya itu ya anggap 4 PR kuadrat. Ya anggap seperti bola lah. Nyelimuti. Nah, di sini jika dibuat perbandingannya, diperoleh gini, nah. Berarti I1 per I2, intensitas suara 1 per intensitas suara 2 sama dengan R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Sehingga taraf intensitas bunyi yaitu namanya batas ambang pendengaran manusia, yaitu ambang batas pendengaran dan ambang rasa sakit batas pendengaran manusia normal yaitu 20 Hz sampai 20 kHz. Gimana kalau di atas 20 kHz? Gendang telinga bisa pecah. Bagaimana 20 Hz? Kita nggak bisa dengar. Hewan apa yang bisa mendengar di bawah 20 Hz? Nah ini intensitas bunyi yang dapat didengar manusia disebut taraf intensitas bagian atas tadi, TI. TI sama dengan 10 log 1 per I0, I per I0. Masih ingat logaritma? Mata pelajaran log? Masih ingat? Wih, luar biasa ya. Ini rasanya semester 2 minat ya, matematika minat semester 2 kelas 10. Ya. TI sama dengan 10 log 1 per I per I0, bukan 1. I per I0. Maka di sini TI adalah taraf intensitas, sedangkan I intensitas bunyi, watt per meter persegi. Ambang intensitas pendengaran 10 pangkat min 12 ini min 12 Wm kuadrat. Maka di sini, nah ini nggak ada soalnya ya, nanti soalnya ini sendiri deh. Masih ingat tapi log ya? Misalnya berapa 10 log seperempat? Ya kita lanjut lagi ya. Nah itu pokoknya nanti dia sebenarnya pangkatnya masalahnya min 12, agak repot angkanya. Nah pemanfaatan gelombang ultrasonik. Nah ini dasar laut, kalau kita lihat dasar laut. Bagaimana orang bisa mengukur dasar laut? Caranya dengan memancarkan gelombang. Kayak kemarin pencarian kapal, apa namanya, kapal selam yang tenggelam, itu sama pencariannya, cuma kita nggak punya kapal pencarian itu, yang punya Singapura, makanya dibantu Singapura. Nah ini ketika dipancarkan suara, ditunggu suara baliknya berapa waktunya, dari situ maka diketahui kedalaman laut tersebut. Jadi nggak perlu kita nyelam, ya, nggak perlu nyelam, tapi orang melakukannya cukup dari atas dengan memancarkan gelombang. Kapal yang dilengkapi radar, radio detection and imaging untuk mengetahui kedalaman dasar laut,
Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Ya, walau tidak ada medium dia bisa merambat. Nah, contohnya lagi, nih, pemanfaatan gelombang ultrasonik ketika mau melihat bayi. Berarti pakai apa, Nena? Scan, ya. Pakai apa namanya? Mesin USG itu ya, Pak. Ya, betul ya. Jadi dia ketika ada ibu hamil pengen ngelihat eh, bayinya laki-laki atau perempuan, maka dia perlu USG. Alat USG ultrasonografi dengan memanfaatkan gelombang pantul. USG itu panjangannya itu ya. Apa nak? USG ultrasonografi. Dengan memanfaatkan gelombang pantul dan gelombang datang. Maka di sini efek Doppler ini dapat digunakan untuk mengamati gerakan galaksi juga ya. Alat USG udah itu untuk mengamati gerakan galaksi. Untuk mengamati gerakan galaksi ketika cahaya yang datang dari galaksi menunjukkan pergeseran merah. Frekuensi cahaya bergeser menuju sisi merah spektrum bintang. Maka itu berarti galaksi tersebut sedang bergerak menjauhi kita. Sebaliknya ketika cahaya yang datang dari galaksi menunjukkan pergeseran biru, berarti galaksi tersebut sedang mendekati kita. Gambarnya nggak saya tampil.